Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayatihil mutakasirah wa minnanihil ghamirah. Assalatu wassalamu ala ahli dunya wal akhirah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-anzumiz zahirah amma ba'du. Sahibul bait sekeluargaan yang sangat kita hormati dan muliakan, Bapak Yayat Ruhiyat bersama istri beliau Ibu Siti Faridah yang insya Allah akan menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji ke Makkahul Musyarrafah, ziarah ke makam Rasulullah. Beliau akan berangkat bertepatan dengan tanggal 5 Mei 2024. Kita doakan bola. Mudahan selamat, sehat walafiat, lancar ibadah hajinya, lagi mabrur. Kembali lagi ke tengah-tengah kita seperti hari ini, membawa predikat haji yang mabrur, umrah yang mabrur. Amin ya rabbal. Karena Rasulullah bersabda, jul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang diterima, umrah yang diterima, pahalanya tiada lain kecuali surga. Senang apa senang, Bo? Senang. Nah, alhamdulillah kita berkumpul-kumpul seperti ini dalam rangka mendoakan beliau, dan mudah-mudahan kita pun bisa juga kena setor haji di tahun-tahun berikutnya. Siapa tahu bola ditambah-tambah lagi anunya nih jumlahnya untuk bisa kota hajinya. Mudahan kena. Nang sudah mendaftar, nang belum lah kasih mendaftar. Akor, Bo. Karena ujar Rasulullah, siapa yang berniat, bercita-cita, berkeinginan untuk berhaji atau berumrah, maka bersegeralah. Nah, itu dalam hadis. Bersegera kata Nabi. Kenapa demikian? Kalian tidak tahu bagaimana kesehatan kita di tahun-tahun berikutnya. Nah, jadi kita disuruh bersegera. Siapa yang diberi kemampuan untuk berhaji, tapi kada tulak haji, pada mampu aja, materinya cukup aja, orangnya sehat, selamat, artinya istitoah sudah, lalu kada berhaji, datang malakul maut mengambil, silahkan ujar Nabi, memilih mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Nauzubillahi min. Jadi kewajiban haji ini, ibu-ibu, adalah merupakan hukumnya fardu ain. Wajib artinya. Alhamdulillah. Awas sudah. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di Mina ketika melangsungkan haji wada. Haji terakhir nih Nabi. Kemudian datanglah serombongan orang-orang dari negeri Yaman. Hebat benar orang Yaman nih bola. Matan bahari juga hebat-hebat orangnya. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, beritakan kepada kami, ceritakan kepada kami tentang pahala naik haji. Mau mendengar ibu-ibu? Masya Allah, beruntung benar ibu Siti Faridah, Bapak Yayat, yang hari ini sudah dapat memenuhi undangan yang istimewa ini. Beritakan kepada kami, apa jawab Nabi? Oh ya Nabi, bahasa Arabnya tuh buat bala, oke. Ayu rajulin kharaja min manzili hajan aw mu'tamiran. Fakullama qadaman, Masya Allah, fakullama rafa'a qadaman wa wada'a qadaman tanasaratiz zunub min badanihi kama yatanasarul waraqu minasyajari. Apabila seseorang berangkat haji
Wah ini pindah haji pindah lambat umrah aja dulu. Amin. Atau berangkat umrah, begitu dia keluar dari rumahnya, apa ya ayat Ibu Farida karena tanggal 24 turun dari rumahnya. Baru peletakan kaki yang pertama keluar dari rumahnya, diikuti oleh langkah-langkah berikutnya naik mobil langsung ke asrama haji, maka berguguranlah Nabi dosa-dosa di badannya sebagaimana gugurnya daun-daun yang kering. Hebat benar. Hendaklah ibu-ibu naik haji, hendak ke umrah, hendak benar. Ada 2 orang ibu datang ke rumah ulun. Ibu Nurhasanah aja. Kami ini berdua badeng. Kami ini duitnya cukup aja sudah hendak umrah. Hendak mendaftar aja ke PT Pian nih. Tapi tahun dudi aja. Culun kenapa tahun depan duitnya ada. Kada apa-apa aja boy. Nah bagaimana pendapat Pian? Mun batakon nih ulun kada promosi bang. Pian batakon. Karena ujar Rasulullah siapa yang mempunyai kemampuan untuk berhaji atau berumrah, bersegeralah. Kenapa jadi disuruh bersegera? Karena pekerjaan haji dan umrah ini pertama wajib hukumnya, fardu ain sekali seumur hidup. Yang kedua, kita kada tahu umur. Jika seseorang berkecukupan untuk berhaji berumrah sekalinya datang naik COVID, nauzubillah, mudah-mudahan jangan datang lagi. Meninggal, maka dia terhitung dia itu melalaikan perintah Allah dan kada boleh dibagi warisannya kecuali disisihkan dahulu untuk berhaji atau berumrah tadi. Ada 3 orang kata Nabi, apabila seseorang itu berhaji atau berumrah, nang bertiga nih dijamin masuk surga. 3 orang atas orang yang meninggal dunia dijamin masuk surga. Yang pertama orang yang sudah wafat, nih orang ini sudah meninggal dunia. Lalu disisihkan harta warisannya, dibadalkan badal haji ngarannya buat atau badal umrah. Maka yang meninggal dunia itu jaminannya surga aja Nabi. Dihajiakan Pak. Yang kedua si badal, orang yang menggawiakan di Makkah tuh. Tuh dijamin juga masuk surga. Untungnya bola yang jadi badal nih. Kewajiban bagi yang meninggal dunia, bagi keluarga yang ditinggalkan walaupun sidin belum dalam arti kata cukup tapi ada harta bendanya yang ditinggalkan, dihajikan. Almarhum yang dihajikan itu surga jaminannya. Yang kedua si badal, orang yang menggantikan hajinya yang berada di Makkah itu surga juga. Ahli warisnya, nah anak-anaknya ini menyisikan lalu menolakkan. Kutiba, ya Nabi ditulis, nah, ada hadisnya. Kutiba ditulis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kutiba lahu itqun minan nar. Anak siapa aja yang menghajiakan orang tuanya yang sudah wafat. Abah ke mama sudah meninggal, kita bisa kelebihan rezeki. Lalu kita badalakan haji, kita kirim makan ke Makkah. Kutiba lahu, ditulis di sisi Allah. Senangnya pula. Kutiba lahu itqun minan nar. Si anak yang menghajikan orang tuanya tadi dapat kebebasan daripada siksa api neraka. Amin. Dan kita nih, walaupun kita belum, kita kaum menghajiakan orang tua. Nah, apalagi kita sudah juga. Ulun Bu Farida hai waktu bahaji pertama sekitar 30 tahun yang silam. Waktu itu ulun berangkat lawan abah ulun. Jadi mama nih, arwah mama nih meninggal melahirkan ading ulun. Jadi masih muda benar meninggal melahirkan. Jadi waktu itu abah ulun nih meminta orang yang tinggal di Makkah itu membadalakan haji nih. Berapa ajar abah sekian jurang dibayar. Sekalinya pian begitu sampai kami di Arafah sudah wukuf sampai di Mina. Melontar Jumratul Aqabah di hari ke-10. Masya Allah, manusianya bajajan nang bahari itu belum diatur bu. Ada kalau nang pematian itu banyak benar. Abah ulun ya Allah, keringat penuh di badan sini. Ulun kata lagi mah hati akan abah nih. Tuh hari ke-10 bulan Julhijjah sudah melontar jumrah di Mina.
Pas malamnya abah julun kita pian kadusah lagi lah umpat melontar hari keduanya kawajah bahe diupahakan karena pian lelah benar tuha abah tadi. Jadi julun nya boleh gue sepakat ulama boleh diupahakan melontar. Kita upahakan jabahai julun. Ulun gen merasa akan jawab malam ini benang setengah mati julun bakaja. Bilanya memungkinkan ulun turun bahe merasakan awak esok hari kedua hari ke-11 di bulan Julhijjah. Mun ulun asa kuat, mun ulun kada kuat ulun numpahakan coba. Pian jangan menggasak kandak tulak lagi ulun takutan dengan kesehatan pian. Ih jaba. Sakanya pian ulun ini berabah. Balum guring antara sekitar bambah berabat antara guring lon bangun balum lagi belum mimpi. Sakanya tiba-tiba ulun melihat arwah mama ulun ini datang di hadapan di depan kemah. Babaju seraba putih membawa kadut nang besi batu sanah jasiden kita melontar menangis ulun kemah kan abah di samping baju ulun mama tadi datang boy melontar mama kayak pakaian serba arwah mama datang mama kayak pakaian serba putih membawa nih kadut besi batu membawa ulun melontar jadi ulun bahaya kada hendak ngopahakan ulun akan berangkat. Nah, itu buah dasar Mekah itu tembus dengan surga. Sesungguhnya ujar Nabi, Zamzam, ma'u Zamzam nazala minal jannah. Banyu Zamzam itu buah mata air surga. Subhanallah. Makanya barang siapa yang meminum Zamzam baniat buparidah niatnya kabul. Amin. Kada menyamai Zamzam nang itu. Lalu Zamzam ini diminum. Nabi membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ulun minum Zamzam pian beri ulun ilmu yang bermanfaat lagi dapat diamalkan, rezeki yang luas, kekayaan yang melimpah, disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Menghadap kiblat ibu pada minumnya tadi menghadap Ka'bah. Kalau bismillahirrahmanirrahim diminum. Aku sudah meminum bagian daripada telaga surga. Kemudian berhenti sejenak, pasang lagi niat, ya Allah aku minum Zamzam biar diberi husnul khatimah. Dan aku meminum Zamzam agar tidak kehausan di hari kiamat. Aku meminum Zamzam agar aku menjadi teman setia Rasulullah di dalam surga Firdaus bersama suami, bersama anak-anak keturunan dan kakek nenek paman bibi karib kerabat kakawalan berataan. Aku bawa minum mai. Apalagi niatnya, ya Allah aku minum Zamzam biar dicerdaskan otakku, bisa menghafal Al-Quran. Amin. Bisa menghafal doa mendoa, hadis mahadis, biar jadikan anak-anak keturunan ulun jadi orang soleh berataan. Kabul cita-citanya, kabul hajat sekeluargaan seluruh kaum muslimin muslim. Hanyar minum. Terserah niatnya, kabul. Itu Nabi sudah medahkan. Jadi ibu-ibu yang ulun muliakan, Nabi ditanya tentang fadilat naik haji. Baru turun dari rumah aja Nabi berguguran dosa-dosa di badannya. Biasanya kalau berangkat tanggal 24 nih pula ke Madinah kan dulu. Nah ke Madinah. Ini gelombang pertama. Apabila jamaah haji waradal Madinah. Begitu jamaah haji memasuki kota Madinah. Sapahani bisalam. Aku Nabi menjabat tangannya. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Untungnya bu, kita yakin Nabi itu kada dimatiakan. Orang yang mati syahid dalam peperangan sabilillah jigen buai membela agama Allah, balhum ahyaun inda rabbihim, dihidupakan Allah. Ketika Ja'far bin Abi Thalib syahid dalam peperangan, Nabi perhatian duduk aja di Madinah. Tiba-tiba Nabi berbicara. Wajah sahabat, engkau berbicara dengan siapa?
Tadi Nabi Zaid bin Harisah sudah wafat, sudah meninggal dalam peperangan yang saat ini sedang berkecamuk. Dia datang kepadaku membawa kabar dia sudah syahid. Dan dia datang kepadaku dengan memakai dua sayap. Sayap yang bertatahkan intan permata, karena kedua tangannya terpotong dalam peperangan, diganti oleh Allah dengan sayap yang sangat indah sekali. Ja'far bin Abi Thalib masih berkecamuk lagi perang, sudah bisa datang ke hadapan Rasulullah. Yakin kah, Bo? Yakin Nabi kita hidup. Sabahani bisalam. Apabila orang jamaah haji, jamaah umrah memasuki Madinah, aku jabat tangannya. Sabahatul malaikatu bisalam. Berebutan malaikat menjabat tangan Pak Yayat, Ibu Farida. Dan kita kawan nyusul jual pula berataan. Kada gampang. Ini berita ajaib tapi nyata bana dalam hadis Nabi ini. Kemudian wajah Nabi faida waradaz, apabila jamaah haji tadi berziarah ke kuburku, man hajja wa zara qabri, siapa yang berhaji ziarah ke kuburku, hajjatani mabruratani, diberi pahala. Ziarah ke makam Rasulullah itu sama dengan sekali berhaji yang mabrur. Amin. Dan dia berhaji lagi di Makkah, mendapat 2 kali haji yang mabrur. Amin ya Rabbal. Hebatnya Ibu Faridah, pian ziarah makam Rasulullah dulu, sekali haji yang mabrur. Bahaji pulang, hajjatani mabruratani, 2 kali pahala haji yang mabrur. Subhanallah. Barang siapa wajah Nabi man hajja, siapa yang berhaji, sebutkan dalam hadis ini, lillah semata-mata karena melaksanakan perintah Allah. Niatnya untuk melaksanakan perintah kewajiban terhadap Allah. Tidak ada yang lain niat. Nah, ini mantapakan Ibu Faridah, Pak Yayat. Mantapakan bahwa naik haji ini semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah, mengharapkan keridhaannya. Man hajja lillah, siapa yang naik haji semata-mata karena menjunjung tinggi perintah Allah, falam yarpas, lalu dia tidak mengatakan perkataan yang jadi dosa. Nah, ingat banan Ibu Faridah, mulai turun dari rumah nih sampai kena di asrama haji, orang pena rame, misalnya ada menggosip, jangan umpat, berjauh-jauh aja. Ini bener orang tolak haji itu beda-beda pengetahuannya. Karena di Minang ngerompi, betul apa betul, Bu? Nah, iya jemaah haji. Nang piana sudah bahaji ini, tatamu bana orang mangka itu ngerumpi. Misalkan ipar lah mintuha lah apalah. Nauzubillah min man hajjalillah. Nah, jadi hati-hati nih, Bu. Hebat bener nih Nabi kita menyangui. Palam yarpas, kada mengatakan perkataan yang jadi dosa. Hati-hati dengan kata-kata. Walam yapsuk, tidak melakukan dosa-dosa. Jangan melakukan dosa-dosa. Nah, perkataan jangan diucap yang jadi dosa, dan kelakuan tindak tanduk jangan tersentuh dosa. Raja'a kayaumin waladatu ummu, si haji yang itu keluar dari seluruh dosanya bagaikan bayi yang baru terlahir dari kandungan perut ibunya. Senang apa senang Ibu Faridah? Pak Yayat senang? Benar. Subhanallah, hendaknya kita nih naik haji pulang dan nang berdagang-dagang tambah laris manis dagangannya, bisnisnya hasil, nang lagi berpangkat naik pangkatnya. Amin. Tahu baik karena mintuha berjual rumah, belum tanah-tanahnya serumah naik haji. Amin. Kada tahu pintu aminya torakan. Bon. Nah, pas kan dari Ibu betakon. Ulun bawakan pian sudah doanya nah. Bagi kan, Bu? Bagi. Jadi hadis ini dari Rasulullah. Siapa wajah Nabi yang mengamalkan doa ini tertulis di pintu Ka'bah. Baca pian pintu Ka'bah tuh kena Ibu Faridah. Ini tulisannya.
Siapa yang membaca doa ini Nabi akan dilimpahkan kepadanya rezeki yang halal, lagi mudah mendapatkannya. Dan orang yang mengamalkan doa ini bebas daripada siksa kubur. Subhanallah. Akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rezeki yang melimpah-limpah dan dimudahkan, insyaallah kabul aja hajat berataan. Iringnya ulun, bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Cukup di luar. La ilaha illallah. Hul malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. Hebat banget. Cuma buat 100 kali pang tulisannya tiap hari. Terserah aja pian karidit kah? 20 subuh, 20 zuhur, usai 20 asar, 20 kali maghrib. Insya Allah kabul aja hajat yo hendak tulak ke Makkah. Ini hadis Nabi batulis di pintu Ka'bah, wah, terukir di pintu Ka'bah. Nah ini amalannya. Allah akan beri kepada orang yang mengamalkan amalan Rasulullah ini rezeki dari arah timur dan barat dengan cara yang sangat mudah, lagi melimpah-limpah, lagi halal dan bebas daripada azab kubur dan akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada mau rupakan pian yang ini lon kambing siko. Doa nih, yakin kita. Ibu-ibu yang ulun muliakan, ada seorang ibu waktu ulun diundang ceramah di Pasar Kuripan. Usai ceramah, ibu tadi curhat lon ulun ibu aja laki meninggal, anak banyak. Gawiat ulun aja ambil upah bata tapas. Ambil bata tapas. Anak ulun yang penuhannya waktu itu buah kada tahu kemana hilangnya. Kada ada kabar beritanya. Waktu itu pian membagi bu aja doa supaya naik haji. Angkat tangan, Allah menyasir lana ziarata Makkah wal Madinah wa ziarata maqamin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin Siddiq wa ala alihi wasahbihi wasallam. Itu ulun amalkan ya bu aja. Sakalinya buaya anak ulun tadi meumpati kawannya tulak ke Jawa babisnis, sakali datang menyetorakan haji lan ulun. Nah puja ulun babolang sudah. Awal bu mengira gawian mambil lupa bata tapas. Kada ada harapan itu dengan kawan naik haji, sakalinya berkat doa dipanjatkan. Nah ini meimbangnya dengan doa tadi juga. Nang la ilaha illallahul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Apalagi Bu Faridah kena nang tulak di Makkah doa tambah banyak rezeki pula insyaallah. Ini doa yang luar biasa. Untung ada nama takon ibu, siapa tuh nama takon? Ibu Diana, masyaallah, mudahan barataan nih dimurahkan rezeki yang halal. Awajuat kita setor haji kena serumahan, sekeluargaan, sekampungan. Amin ya rabbal. Sekomplekan. Insyaallah. Karena sunyi komplek. Sunyi kan begiliran bantri. Karena kan ada nunggu rumah. Ibu-ibu lanjut kah? Ini Nabi mengisahkan keutamaan orang berhaji dan berumrah. Man zara qabri ba'da wafati, siapa yang berziarah ke kuburku setelah wafatku nanti, kaman zarani fi hayati, Allah berikan pahala sebenar-benarnya sama bagaikan bertemu Rasulullah di masa hidupnya. Amin. Jadi Ibu Faridah ya ini tamu istimewa Rasulullah. Jadi jamaah haji ini kalau tiba di Madinah dinamakan duyufur Rasul, tamunya Rasulullah.
Man zara qabri ba'da wafati, siapa yang berziarah ke kuburku di Madinah setelah wafatku nanti, Allah akan memberikan kepada orang itu pangkat yang tinggi, tidak akan dapat dicapai kecuali dengan orang yang datang kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang itu jaminan, wajabat lahu syafaati, orang itu dijamin mendapat syafaat dari Rasulullah untuk mencapai surga. Amin. Man zara qabri ba'da wafati, siapa yang berziarah ke kuburku setelah wafatku nanti, maka ujar Nabi, faqad jirani, dikasih istana mahligai yang berjiran dengan istana Rasulullah. Senang apa senang, Bu? Masya Allah. Dan kabulan berata. Kemudian selesai nanti ibu, biasanya arba'in bola 40 waktu di Madinah nih, jangan alpa. Barang siapa ujar Nabi sholat di Masjidku Nabawi arba'ina sholatan, 40 waktu. Kutiba lahu bara'atun minan nar, orang itu ditulis bebas dari neraka. Wa bara'atun minan azab, kada disiksa di kubur sampai hari kiamat. Gampang. Wa bara'atun minan nifaq, dikeluarkan sifat munafik yang ada di dalam dadanya. Kayak apa tanda munafik tuh, Bu? Bila bapandir ketujuh dusta, bilanya berjanji ingkar, bila diamanati khianat. Nauzubillahimin. Nah itu buat jaminannya pian arba'in di sana, jangan alpa itu 40 waktu. Kemudian selesai 40 waktu, kemudian berangkat ke Mekah. Sebelum berangkat ke Mekah, mesti mandi sunat ihram. Lalu baniatai. Iring ulun, Bu. Kayak penataran nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lil ihrami sunatanillahi ta'ala. Aku niat mandi sunat ihram lillahi ta'ala. Begitu jamaah haji mandi sunat ihram akan ke Mekah, mandi sunat ihramnya di Madinah, maka ujar Nabi bersama guyuran mandi sunat ihram tadi, maka habis pulang dosanya. Amin. Kado gampang buahnya mandi sunat ihram. Begitu jamaah haji memakai pakaian sunat, pakaian ihram. Nah, kalau bapak-bapak 2 helai kain, satu dipasang di nangkai memasang sarung, kemudian satu lagi diselendangkan. Tapi kada boleh dijahit. Bila dijahit karena denda kena bayar seekor kambing. Ibu-ibu, nah disunahkan pakaian serba putih. Karena pakaian yang paling dicintai oleh Allah. Begitu dia memakai jadidain, 2 pakaian, 2 helai pakaian, pakaian ihram, ibu-ibu pakaian putih. Ada putih bang saja juga, cuma kurang pahalanya. Jaddadallahu lahul hasanat, Allah memperbaharui amalnya, diganjar dengan kebaikan-kebaikan yang melimpah. Amin. Amin. Itu kada gampang, Bu. Hanya memakai pakaian ihram. Wa idza waradal Zulhulaifah, kita tiba nanti jamaah haji nih dari Madinah mesti berhenti di Zulhulaifah. Satu masjid namanya, Bu, di luar kota Madinah, namanya Bir Ali. Di situ Rasulullah selalu bermalam. Kalau kita kada bermalam, cuma berhenti. Karena Rasulullah menjatuhkan niat berumrah di situ. Taluai kena Ibu Faridah nih dibawa oleh pembimbing hajinya. Baniat bo, ya siap tuh gue. Iring ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berumrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha fardalillahi ta'ala. Aku niat berumrah, berihram aku dengannya fardu karena Allah Ta'ala. Udah selesai, masukkan jar pembimbing yang membawa nih, pembimbing haji. Naikkan kita ke bis, naikkannya lagi. Biasanya salat sunat ihramnya di situ juga. 2 rakaat usolli sunatal ihrami rakataini lillahi ta'ala. Selesai salat sunat ihram ada bimbingan
Buku manasiknya tuh belah ada doa tersendiri. Allah bantu aku untuk dapat menyelesaikan umrahku ini dengan sempurna dan terimalah umrahku ini. Itu maknanya. Kemudian ujar si pembimbing haji nih, ayo berniat. Ya, sudah lengkap. Siapkah? Sudahkah? Sudah. Lalu baca talbiyah. Iringnya ulun bo. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berurai air mata bagi nang paham. Begitu seseorang mengucap labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku datang memenuhi kewajiban kepadamu. Aku datang ya Allah, Engkau adalah penguasa, raja seluruh alam dan tidak ada sekutu bagimu. Segala nikmat adalah karunia daripadamu. Lakal mulkul la syarika. Barang siapa ujar Nabi yang berhaji atau berumrah, dia menyetor biaya hajinya dengan perolehan harta yang halal. Langsung dijawab oleh Allah dengan jawaban. Ujar Allah Ta'ala menjawab, ajabahu Rabbu Azza wa Jalla. Nabi ini menjelaskan waktu di Mina. Bilabbaika wa sa'daika. Selamat datang ya Allah. Aku sambut kedatanganmu wahai jamaah haji. Aku janji memberikan kebahagiaan yang sempurna. Di dunia engkau aku beri kebahagiaan, kebahagiaan yang kekal abadi di negeri akhirat. Masya Allah. Allah menjawab. Ujar Allah Ta'ala, wasa'daika, engkau akan kuberi kebahagiaan yang sempurna. Dan wajar Allah Ta'ala, asma'u kalamaka, aku dengar ucapanmu, aku ijabah doamu. Amin. Jadi waktu Sayyidina Abu Bakar hendak berangkat haji, jadi di zaman Nabi itu yang menjadi pemimpin ketua haji sedunia, Abu Bakar Siddiq diangkat Nabi. Waktu Abu Bakar hendak berangkat haji, wahai Abu Bakar ya Nabi, labbaika ya Rasulullah, jar Abu Bakar, ikam nak berangkat haji, kalau doa orang nambah haji itu jangan Nabi kabul, doakanlah kami. Nah Ibu Farida doakanlah kami berataanlah. Dan kau tolak haji juga, dan diampuni dosa dan batin seumur hidup. Bahkan Bu Farida secara keseluruhan jangan pian sebut namanya satu-satu, bobuyan muntung. Ya Allah, tuh pada ampuni dosa abah mamaku, keluargaku, anak-anakku, jiran tetanggaku, seluruh ibu-ibu nang pernah mengenal aku, apalagi Ibu Nur Hasanah samalam ada juga hadir, seluruh nah hadir acara selamatan kampung. Ulun aja seorang bayari pulang kan. Engger ancaknya nelpon jan ingat ya sih untungnya jan bayari pian, tapi Ibu Nur Hasanah lo jamaahnya berataan. Amin ya rabbal. Ih jatuhan ku ampuni. Heureus senang benar kita. Al-hujjaj wal umar waqtullah, orang yang berhaji, orang yang berumrah itu tamu istimewa Allah. Insa'alu tuh, apabila orang berhaji itu meminta akan untuk kawal-kawalnya, keluarga dekatnya, keluarga jauhnya, dimintakannya supaya naik haji juga, supaya berumrah juga, murah rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah memberi. Wa ini istaghfaruh, apabila dia memintakan ampun untuk keluarganya, dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang dikenalnya maupun yang tidak dikenalnya, dimintakan ampun seluruh muslim muslimat, ghufiralahum, Allah mengampuni dosa mereka. Amin. Kita akan berdahan kita nang tinggal diampuni berataan. Amin ya rabbal. Wa in syafa'u syufi'u, apabila orang yang berhaji itu memintakan syafaat Rasulullah, jaminan masuk surga. Ya Rasulullah, beri syafaat seluruh nang hadir semalam di acara selamatan ulun dan seluruh keluarga kawan-kawan muslim muslimat. Jarabi kubari. Amin. Kada gampang buat. Ini janji Allah, tamu ngaran tamu istimewa nih nang didatangi nang paling pemurah, pemilik seluruh planet alam semesta dunia akhirat, sidin sugih. Subhanallah. Ujar Allah Ta'ala, asma'u,
kalamaka. Aku dengar apa nih kamu ucapkan. Aku kabulkan apa yang engkau minta. Aku ampuni bila engkau meminta ampun. Sehingga Rasulullah menyatakan dalam doanya, Allahumma gfir lil hajj, ya Allah ampuni orang-orang yang naik haji. Amin. Waliman istighfar lahul hajj, ampuni pula orang-orang yang dimintakan ampun oleh orang yang berangkat haji. Amin. Apabila kalian ya Nabi mendengar orang yang datang berangkat haji, maka jabat tangannya, ucapi salam kepadanya, doakan supaya dia memintakan ampun atas dirimu. Allah Ta'ala mengabulkan doanya. Amin ya Rabbah. Karena orang berhaji itu jangan Nabi dosanya habis diampuni. Hebat benar pula. Sebaliknya aja Nabi, bila orang berangkat haji atau umrah, orang tuh misalnya macam-macam gawiannya nang haram disetorokannya kesan bu umrah atau haji, hanyarnya membaca labbaik Allahumma labbaik la bilabbaik, tidak ada ucapan selamat datang ya Tuhan, ada bukai orang lawang, dan aku tidak menjanjikan apapun kepadamu. Nauzubillah min halal haram. Allah dengar perkataannya, Allah ijabah doanya. Faidza dakhala Makkah, masuk Makkah sudah berpada sumat aja, belum lagi berdiri ulun. Faidza dakhala Makkah aja Nabi, apabila jamaah haji jamaah umrah masuk Makkah, watafa dia tawaf di Baitullah, tawaf umrah. Ingat Bu Paridalah, orang tawaf kada boleh batal. Jadi minumnya jangan banyak hendak tawaf tuh dulu. Makannya boleh makan tapi jangan banyak. Kalau nya batal kena repot. Berjalan sekitar 300 meter hanya sampai ke WC. Repot pulang. Kada bapadah, kadua ni pulang bubulik kan kada tetamu manusianya. Masya Allah pian ulun bahagia dua. Nah sebelum corona tadi ulun membawa jamaah haji Purodo tuh langsung tulak. Hari ini pian mendaftar tulak dah. Seminggu kemudian ulun ya Allah, nah hibak keringat. Rasa di mana julun ulun ni kebanyakan manusia boy berganti jajak. Nah, ada gampang. Ini sedunia berapa juta manusia tuh mengelilingi Ka'bah. Jadi usahakan jangan batal. Nah, karena orang yang bertawaf itu sama dengan orang yang sholat. Kalau udah batal lah sudah umrahnya. Mun kada diasai bodoh, nah mesti berudo pula. Mun batal, jangan kada bapadah pula munnya batal. Pada aja lun mau tawifnya aku batal, tolong dangani aku bodoh. Nah, boleh ngomong, boleh bicara waktu tawaf, tapi kada boleh batal dan kada boleh terbuka aurat. Sampai kena ke Mekah dari Madinah, masuk hotel, ngambil koper, jangan dibuka jilbab. Terbuka, nih harus bayar dam, boleh terbuka, boleh di kamar mandi, tapi dari kamar mandi itu udah pasang kaos kaki, pasang jilbab yang rapi, karena satu kamar itu biasanya ada 6, ada 7 orang yang haji nih, jangan sampai kelihatan aurat kita belum tawaf lagi. Apabila jamaah haji jamaah umrah tadi tawaf, wasa'a baina safa wal marwah, sa'i umrah. Nah, nang sempurnanya tuh Ibu Paridahai, karena babaya berada di hadapan Ka'bah, di depan Hajarul Aswad. Baniat, banyak kurang kada sing niatan, buat nang abdolnya nih. Iringi ulun, ya Allah, aku berniat tawaf di Baitullah ini 7 putaran, tawaf umroh fardholillahi ta'ala. Kan kayak itu buat, mun ada nama ingatin untung lo. Kada maingatnya harus tahu kada sing uduan, kada sah hajinya, kada sah umrahnya, dan kada sing niatan pulang. Jadi putar benar karena kada berniat. Nah, kemudian tawaf pertama putarannya, kedua putarannya, ketiga itu harus cepat langkahnya. Itu dinamakan dengan ramal. Hakikatnya kita sedang berlari-lari mengharap ampunan Allah.
Karena Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, untuk apa Allah menciptakan Baitullah?" "Kafaratan li dzunubi ummati," ya Nabi. Allah menciptakan Ka'bah Baitullah ini supaya dilebur dosa umatku yang lagi tawaf. Amin. Amin. Kata Imam Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah, pemimpin para wali sedunia, siapa yang tawaf di Baitullah putaran pertama, kedua, ketiga tidak yakin dosanya diampuni, berarti orang itu belum tawaf. Buah hebatnya, hanya 3 putaran. Mungkin itu sampai jangan kada sah pulang aja, terusakan aja. Putaran keempat perlahannya lagi sudah diampuni. Keempat, kelima, keenam, ketujuh. Siapa yang memasuki gerbang Mekah? Ini kita melihat gerbang Mekah itu buat tulisannya innallazi farada 'alaikal qur'ana laratuka ila ma'at, gerbang Mekah. Jadi jangan goreng. Lalu dia bertekad Mekah dan Madinah itu dia mandamakan buat haramain, kota yang paling dimuliakan oleh Allah. Mekah, Madinah, haram kita berbuat dosa. Siapa yang memasuki tanah Mekah, hanya masuk pintu gerbang, bertekad, "Ya Allah, bantu aku dengan sisa umur yang Engkau anugerahkan ini, aku tidak akan lagi melakukan dosa-dosa kemaksiatan, pekerjaan yang Engkau haramkan. Aku bertekad tidak akan lagi lakukan pekerjaan yang diharamkan." Mulai saat itu sudah mendapat jaminan kebebasan daripada siksa kubur. Amin. Amin. Karena ditakuni oleh malaikat munkar dan nakir. Jadi seorang laki-laki di Mesir usai berhaji menemui gurunya, pemimpin para wali, Syekh Sibli. Kata Syekh Sibli, ketika engkau berniat untuk ketika engkau memasuki gerbang kota Mekah, apakah engkau bertekad untuk tidak lagi melakukan dosa-dosa dan perbuatan haram? Kada aja muridnya tadi, nya kada belajar. Berarti kamu belum masuk Mekah lagi. Bu, jadi kita jamu umrah, kamu mesti belajar hakikat umrah ini, kada boleh hakikat haji ini, supaya kita umrahnya mabrur. Ketika jamaah haji memasuki Mekah, waktu itu kata Sibli, engkau berhaji, berumrah, masuk Mekah, apakah engkau seakan-akan berada di alam akhirat? Tidak, kata si murid. Kalau begitu engkau belum masuk Mekah. Ketika engkau memasuki Masjidil Haram, apakah engkau menyadari engkau itu tamu Allah yang paling istimewa? Tidak, ulun masuk aja. Ulun kada tahu pada masuk Masjidil Haram itu tadi tamu istimewa Allah. Berarti engkau belum masuk Masjidil Haram. Ketika engkau memandangi Ka'bah Baitullah, apakah engkau hadirkan? Aku ini seakan-akan memandang, aku dipandang oleh Allah, dan seakan-akan aku memandang zat Allah Ta'ala na wajibil wujud yang bersifat mukhalafatu lil hawadisi. Kada ada seumpamanya aku tamu lalu melihat rumah pemilik, seakan-akan kita sudah bertemu dengan Allah yang tiada duanya, tiada taranya. Kada aja ulun melihat kaituan Ka'bah, ulun asa kada bertamu elon Tuhan, berarti engkau belum melihat Ka'bah. Itu yang tertera dalam hadis Nabi buai. Kemudian ketika engkau beristilam sebelum tawaf tuh angkat tangan kalau boleh. Nah, misalnya di sini sebelah selatan Ka'bah, di sini kita berdiri buai menghadap kayak ini. Lalu kalau lolakian kayak ini, kalau kita kada kayak ini aja nah. Itu Hajar Aswad. Kalau berdiri kita bisa Hajar Aswad tuh dari tanah jaraknya 110 meter. 1,10 cm. 1 meter, 10. Pas benar Ibu Faridah ini berdiri kan anak kayak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Apakah engkau mengangkat tangan dengan niat mengecup Hajarul Aswad ketika akan bertawaf? Ini ulah mangkat Waktu ikam mengangkat tangan itu, apakah engkau menyadari engkau diberikan pahala bagaikan berjabat tangan? Tapi Tuhan kada bahajat tangan. Bagaikan berjabat tangan dengan Tuhan Rabbul Alamin, pahalanya bagaikan. Jangan sampai madakan Tuhan bertangan panjang. Enggak. Itu kada boleh, itu syirik ngarannya.
Apakah engkau menyadari engkau sedang berjabat tangan dan memperbaharui perjanjian? Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa berbuat taat kepadamu. Jangan lagi aku bermaksiat kepadamu. Aku berjanji ya Allah. Apakah begitu wahai muridku? Tidak. Ulun mangkat tangan Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ulun kan tahu pada itu sebuah perjanjian antara aku dengan Allah, bahwa aku tidak akan lagi berbuat durhaka kepadanya. Kalau begitu kamu belum lagi beristilam dengan Hajar Aswad. Bo, nangis saya murid sidin lagi. Ada tahu pang ulun ya. Ketahuilah wajah Nabi wahai Ali, Hajar Aswad itu adalah batu surga. Nazala minal jannah, itu adalah permata surga yang dahulu bercahaya mengalahkan cahaya matahari. Andai tidak disentuh oleh tangan orang kafir, niscaya sampai hari ini dia memancarkan cahayanya. Hajarul Aswad itu akan datang di hari kiamat memiliki wajah yang sangat elok, bermata dan bermulut, memberikan kesaksian kepada orang yang beristilam, melambaikan tangan atau mengecup kepadanya. Amin ya Rabbal. Ketahuilah sabda Nabi bahwasanya Ka'bah itu akan didatangkan di hari kiamat dalam sebaik-baik bentuk dan kejadian, dan diberikan kepadanya pakaian bagaikan pengantin yang diarak. Pakaian daripada Ka'bah tadi, daripada kalau Ka'bah itu kiswah yang terdiri daripada emas murni, yakut bertatakan, intan berlian. Lalu Allah mempersilahkan, wahai Ka'bah, silakan masuk surga. Kata Ka'bah, ya Allah, demi keagungan dan kemuliaan-Mu, aku tidak akan mau masuk ke dalam surga kecuali orang yang pernah tawaf di Engkau perkenankan ulun bawa masuk surga. Amin. Ujar Allah, persilahkan wahai Baitullah. Nah, jadi ya kita nih berdoa boleh, ya Allah jangan dimatiakan dulu kecuali kami berhaji juga. Amin ya Rabbal. Karena hendak mendapat kesaksian dan syafaat Baitullah. Masya Allah. Ibu-ibu yang ulun muliakan, kemudian wajah Nabi apabila jamaah haji itu bertawaf bersa'i, maka Allah Subhanahu wa taala wa sallallahu lahul khairat, melimpahkan kepadanya wa sallallahu lahul khairat, kebaikan, keberkahan, syafaat dan pertolongan yang teramat banyak. Rahmat Allah tidak akan sanggup dihitung oleh para malaikat yang ada di langit dan di bumi. Amin. Pahala tawaf, pahala sa'i. Dan apabila jamaah haji tadi tawaf 7 putaran, maka dia itu lalu berdoa di multazam. Ada ini misalnya di sebelah selatan Ka'bah ada Hajar Aswad. Antara Hajar Aswad dengan pintu Baitullah itu namanya multazam. Dari seluruh Ka'bah yang paling makbul berhadap dengan multazam ini, berdoa dengan doa-doa yang sudah diatur. Kemudian dia sholat 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim. Saat itulah orang yang berhaji atau berumrah tadi selamat, tidak akan mengalami huru hara hari kiamat. Amin. Dan kita kawajoblah. Ada gampang. Begitu sholat sunat di belakang makam Nabi Ibrahim, selamat daripada huru hara, daripada panasnya di hari kiamat. Subhanallah. Kemudian Nabi kita bersabda pula, dan selesai jamaah haji ini menunggu hari ke Arafah. Fa idza waqafu bi Arafatin wa dajjatil aswad bil hajati bahallahu bihim malaikah sabi samawat wa yaqul. Orangnya hendak ukuf di padang Arafah mesti baniat ibu paridahe kana nih. Jadi misalnya hari ini bis akan menjemput jam 8, sebelum subuh udah mandi sunat ihram, sudah sholat sunat ihram, kemudian berniat, labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku sambut panggilanmu untuk berhaji. Berniatnya di Makkah buat, lain umrah niatnya tadi di Madinah, ini berniatnya di hotel. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi fardhalillahi ta'ala, aku niat berhaji dan berihram aku dengannya fardu karena Allah. Bawa bis saya lagi menuju Mina, ke Mina dulu, kumpul di Mina, kemudian dibawa ke Arafah. Begitu jamaah haji wukuf di padang Arafah, Allah membanggakan orang yang wukuf di padang Arafah. Bahallahu bihimul malaika sabi samawat, Allah membanggakan
Wa yaqul, Tuhan berfirman, malaikati wa seluruh malaikatku, wa sukkanus samawati dan seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Ama tarawna illa ibadi atau nih min kulli fajjin amik. Kalian aku jadikan saksi, hamba-hambaku datang dari berbagai penjuru dunia untuk berwukuf di padang Arafah. Mereka datang dalam keadaan berdebu, dalam keadaan kusut rambutnya. Saksikanlah ujar Allah, aku sudah mengampuni jamaah orang-orang yang wukuf di Arafah. Amin ya Rabbal. Ini aja dulu pula, mudah-mudahan besar manfaatnya. Amin. Pada gampang bahaji ini buah. Kita luar biasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan pula Ibu Haja Farida dan Pak Yayat yang katakan ngarantian tadi nih. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, diberi kemudahan dalam menunaikan ibadah hajinya, dan kembali lagi ke rumah, ke kampung halaman ini dalam keadaan sehat walafiat dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal. Ala tilkan niat bisirin nabi walin nabi bisirin suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin.